Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sibran Fitadiatama dari kelas seksi 302. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan simulator network Cisco Packet Tracer untuk merancang sebuah jaringan komputer. Dalam presentasi ini terbagi menjadi 4 sesi, yaitu pertama, pengenalan Cisco Packet Tracer, kedua, komponen-komponen yang digunakan, yang ketiga, setting jaringan dan IP network, yang keempat, uji setiap clients. Baik, yang pertama, pengenalan Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah sebuah simulator jaringan komputer yang memungkinkan pengguna merancang, mengonfigurasi, dan mengevaluasi jaringan secara virtual. Packet Tracer juga memungkinkan pengguna untuk menguji, menganalisis, dan menemukan solusi dari masalah yang ada dalam jaringan yang dirancang. Dalam menggunakan Packet Tracer, penting untuk memahami konsep jaringan, merancang dengan kebutuhan yang jelas, dan melakukan uji coba untuk memastikan fungsionalitas yang optimal. Selanjutnya, ada komponen-komponen yang digunakan. Dalam simulasi kali ini, komponen-komponen yang digunakan yaitu satu, server. Server berfungsi untuk menyediakan beraneka macam resources sehingga bisa dimanfaatkan oleh komputer klien yang terhubung dalam jaringan. Yang kedua, switch. Switch berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat dalam jaringan dan mengalihkan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya dengan cara mendistribusikan koneksi dari server ke perangkat satu ke perangkat lainnya. Kemudian ada PC atau klien. PC atau klien perannya di sini yaitu meminta dan mengakses permintaan untuk berbagai layanan pada server. Kemudian selanjutnya ada setting jaringan dan IP network. Langkah awal dalam setting jaringan pada simulasi Cisco Packet Tracer yaitu dengan menempatkan server sebagai main uplink-nya. Kemudian kita tanam IP statik 192.168.1.1 pada servernya. Di bagian subnet mask-nya dibiarkan saja kosong, nanti sistemnya akan otomatis mengisinya secara otomatis. Lalu kita membutuhkan switch untuk mendistribusikan interkoneksi dari server kepada clients. Pada switch ini tidak perlu disetting IP-nya. Kemudian kita harus menyeting IP pada clients-nya. Pada simulasi kali ini kita membutuhkan 10 PC atau clients. Selanjutnya kita tanam IP statik pada clients-nya. IP tidak boleh sama antar klien karena akibatnya tidak akan dapat IP pada klien tersebut. Jadi satu klien tidak boleh memakai IP yang sama dengan klien lainnya karena akan berakibat tidak akan mendapatkan IP atau IP-nya akan menjadi 0. Selanjutnya uji ping setiap klien. Berikut ini adalah hasil uji tes ping PC1. Berikut ini adalah hasil uji tes ping PC2. Berikut ini adalah hasil tes ping PC3. Berikut ini adalah hasil uji tes ping PC4. Berikut ini adalah hasil uji tes ping PC5. Berikut ini adalah hasil uji tes ping PC6. Berikut ini adalah hasil uji tes ping PC7. Berikut ini adalah hasil tes ping PC8. Berikut ini adalah hasil tes ping PC9 dan berikut ini adalah hasil tes ping PC10. Dan berikut ini adalah topologinya di mana server ditempatkan paling atas sebagai main uplink-nya. Kemudian ada switch yang berfungsi untuk mendistribusikan data dari server kepada klien 1 hingga klien 10. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikannya langsung melalui Cisco Packet Tracer agar fungsinya dapat tersampaikan secara jelas. Baik, sekarang saya sudah berada di aplikasi Cisco Packet Tracer untuk melakukan simulasi jaringannya. Pada simulasi ini, hal yang pertama harus dilakukan yaitu menempatkan server pada bagian atas sebagai main uplink-nya. Kemudian kita cari komponen switch yang berfungsi untuk mendistribusikan data dari server menuju klien. Kita pilih switch yang ini, lalu kita tempatkan di bawah server seperti ini. Kemudian kita perlu
10 klien dalam simulasi ini, maka kita masuk ke menu End Device, lalu kita pilih PC, kemudian kita tempatkan sebanyak 10 kali. Untuk penempatannya bebas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, agar lebih rapi lagi, kita susun supaya terlihat lebih rapi dan cantik. Kita tempatkan di sini untuk isinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita letakkan di sini. Baik, selanjutnya setelah PC atau klien ditempatkan, hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membuat koneksi dari server ke switch terlebih dahulu dengan menu connection, lalu pilih automatically choose connection type. Kita koneksikan dari PC menuju switch. Selanjutnya kita koneksikan kembali dari switch menuju klien 1 hingga klien 10. Baik, jika sudah semua dikoneksikan, kita tunggu icon yang berwarna oranye ini hingga berubah menjadi hijau. Selagi menunggu, kita tanam IP terlebih dahulu pada servernya. Masuk ke menu desktop. Kemudian masuk ke menu IP configuration. Lalu pada kolom IPv4 address ini isi dengan 192.168.1.1 dan untuk subnet masknya biarkan saja kosong karena otomatis akan terisi. Lalu untuk PC1 kita isi IP yang berbeda dengan server. Kita isi IP 192.168.1.2. Seterusnya kita setting IP-nya berbeda antara klien 1 dengan klien lainnya. Kita isi 192.168.1.3, biarkan kosong. Empat, lima,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Lalu kita coba tes pada PC1 terlebih dahulu. Caranya, klik PC1, kemudian masuk ke menu command prompt. Nah, kemudian untuk memastikan IP-nya sudah berhasil masuk atau belum, kita masukkan perintah berikut, yaitu ipconfig. Jika IP-nya sudah dapat, maka untuk IPv4 address-nya, dia akan memunculkan IP-nya, yaitu 192.168.1.2. Kemudian kita coba tes ping pada PC1 ini dengan ping 192.168.1.2. Jika berhasil, maka pingnya akan reply seperti ini. Kemudian kita coba pada PC2. Ping 192.168.1.3 berhasil. Lalu kita tes lagi untuk yang lainnya. Berhasil. 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 Oke. Berhasil. Berhasil. Dan berhasil. Dari pengetesan ping PC1 hingga 10, semuanya berhasil di ping dan berhasil memunculkan reply. Saya akan menjelaskan maksud atau arti dari hasil ping dari salah satu IP yang berhasil saya ping, yaitu 192.168.1.11.
Di sini pada perulangan pertama time atau reply sebesar 4 milisecond, yang kedua sebesar 10 milisecond, yang ketiga sebesar 11 milisecond, dan yang terakhir sebesar 5 milisecond. Ini menandakan ping tersebut atau koneksinya stabil karena tidak lebih dari 2 digit. Jika sudah lebih dari 2 digit, artinya koneksinya sedang tidak stabil, maka kemungkinan akan terjadi paket loss atau request time out. Dan apa jadinya jika PC1 ditanam IP yang sama dengan PC2? Baik, kita akan coba. Kita akan tanam IP menjadi 3 kembali, lalu kita buka kembali, lalu kita masuk ke command prompt, lalu kita masukkan perintah ipconfig. Nah, jika IP client 1 sama dengan IP client 2, maka IP-nya akan berubah menjadi 0 atau tidak dapat IP, yang berarti tidak bisa di ping. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.2, IP sebelumnya tidak bisa di ping karena IP-nya sudah berubah menjadi IP client 2. Akan memunculkan request timeout atau tidak ditemukan IP-nya. Baik, kemudian apa yang terjadi dengan PC2 yang IP-nya kita ambil ke PC1? Apakah tidak bisa di ping juga? Kita akan coba. Tetap bisa di ping dikarenakan PC2 memang sudah mendapatkan IP-nya, lalu PC1 tidak mendapatkan IP karena dia mengambil IP yang sama dengan PC2, yang membuat IP pada PC1 menjadi 0 atau tidak mendapatkan IP. Baik, sekian presentasi atau simulasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.